Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa kembali di channel Mandri Ngapak, teman-teman semua dari penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote. Ya, hari ini saya akan berbagi kembali tentang standar akreditasi, terutama di bab 3 standar 4. Kita tahu bahwa di bab 3 standar 4 itu adalah mengenai anestesi lokal ya. Nih, kita lihat ya. Silakan yang pengen memiliki dokumen ini, silakan teman-teman bisa ke 081225942968 atau di 085228681569. Saya pastikan sampai ke panjenengan. Yang pertama yang diminta adalah mengenai SOP penapisan pelayaran anestesi lokal dan pemberdayaan minor ini ya. Ini memang SK ini bisa untuk memayungi bab 5 standar 3 kriteria 4 mengenai keselamatan pasien, terutama di di ketepatan pembedahan prosedur dan tugas ini ya. Kita bisa dilihat ini konsideran menimbangnya, ini konsideran mengingatnya, ini ini memutuskan, menetapkan, dan bisa dibaca sendiri lah ya teman-teman semuanya mengenai SK ini. Kita lihat SK-nya, hal-hal yang terkait dengan standar anestesi meliputi persyaratan persetujuan khusus. Ini kita menggunakan informed consent yang sudah dimiliki oleh puskesmas masing-masing, tentu dengan format yang ada di puskesmas ya. Yang kedua adalah jenis anestesi yang ada di puskesmas apa saja ditulis di sini. Lidokain, semacam ini. Tugas yang berwenang seperti ini. Tekniknya dengan cara memblokir. Teknik anestesi lokal digunakan pada praktek kedokteran gigi. Ini meliputi topikal, infiltrasi, dan intralegemen ya. Kemudian di tata laksana komplikasi bisa dilihat di sini. Nah, ini jenis-jenis pembedahan itu juga disesuaikan dengan masing-masing yang ada di puskesmas. Ini nanti semua dibikin SOP ini ya. Semua dibikin SOP ini. Saya mau bikinkan SOP ini. Ya, bikin SOP yang ada di sini nih. Dari mulai insisi abses, ekstra kuku, pengambilan korpus elinium, debridemen luka, pemasangan KB implan, ekstra KB implan, dan ekstraksi gigi itu harus tersedia SOP-nya. Kemudian sini panduannya juga sudah saya buatkan guys. Silakan nanti sekali lagi yang berminat bisa hubungi saya di Japri di 081225942968. Kemudian ini SOP-nya juga sudah saya buatkan, teman-teman semuanya. Ini SOP-nya sudah saya buatkan. Ini SOP untuk anestesi lokal ini. Dan selanjutnya adalah form bahwa anestesi lokal ini ditulis ketika kita sudah melakukan anestesi, dosis, jumlah, dan cara penyuntikan juga ditulis dalam rekam medik. Ini formnya, form monitoring. Ini selama pemberian anestesi seperti ini ya. Nama obat yang digunakan, dosisnya. Ini nanti ditulis semua ini ya. Dosis, cara penyuntikan juga ditulis di sini. Oke. Dan kita lanjutkan ke 3.5
ya, mengenai gizi. Nah, di sini yang diminta ada 6 EP. Yang pertama adalah mengenai SOP kajian kebutuhan gizi dan konseling gizi. Ini sudah ada semuanya ya di sini ya. Kemudian yang kedua diminta di EP2 adalah mengenai SOP penyiapan dan penyimpanan makanan ya. Saya kira SOP-nya nggak usah saya buka, contohnya ini saya buka SOP-nya ini ya. SOP penyiapan penyiapan makanan ini ya, saya buatkan. Kemudian sini nanti juga diminta mengenai SOP penyimpanan makanan ya. Ini penyimpanan makanannya ini ya, ini silakan. Penyimpanan ini ada petugas melakukan untuk daging di freezer dengan suhu minus 10 derajat dan sebagainya. Saya kira ya, teman-teman sudah sangat memahami inilah ya. Kemudian di EP berikutnya diminta juga yaitu mengenai jadwal ya, jadwal pemberian makanan, buku diet, form distribusi makanan, ada SOP distribusi makanan dan SOP pemberian makanan. Saya kira ini SOP ini nggak usah saya buka, saya kira teman-teman sudah sangat paham. Kemudian yang keempat adalah mengenai bukti edukasi kepada pasien dan keluarga tentang diet penyakit tertentu ya, misalkan hipertensi, DM, atau penyakit-penyakit degeneratif lain yang memerlukan edukasi ya. Maka teman-teman puskesmas harus memiliki media komunikasi untuk melakukan edukasi tentang gizi, bisa leaflet, bisa apapun metodenya, yang penting ini nyampe, pesan ini nyampe. Dan yang kedua adalah edukasi pasien dan keluarga yang membawa makanan dari rumah atau bawa makanan yang tidak disediakan oleh puskesmas. Ini juga ada SOP-nya ini ya. Seperti ini, pertama pada saat kunjungan ya, informasi pada pasien. Yang kedua, petugas memberikan penilaian terhadap makanan yang boleh dan tidak boleh. Jika nggak boleh seperti apa, jika boleh seperti apa. Saya kira sudah dijelaskan secara detail ya. Kemudian selanjutnya adalah ini bukti edukasinya ya. Bisa pakai SAP, bisa pakai bukti ya, bukti foto-foto nggak apa-apa lah. Kemudian di kriteria 5 ini bukti pemberian edukasi kolaborasi ya. Ini juga dilakukan. Yang kedua adalah bagaimana catatan ada dari mana? Ada di Rekamedik, kira itu. Dan ini bisa mengambil di CPPT ya, bahwa tugas gizi juga memberikan asuhan kepada pasien ya. Dan yang terakhir ini makanya saya bukti CPPT di sini guys. Dan EP terakhir adalah mengenai SOP monitoring pemberian gizi, bisa evaluasi Comstock dan lain sebagainya ya. Dan yang tak kalah pentingnya di sini nanti adalah SOP pemberian gizi ya, mulai dari SOP bubur saring, pemasakan sayuran dan lain sebagainya dari sini semua. Saya kira itu guys yang bisa saya sampaikan. Ada 2 EP yang diminta, 2 kriteria di 3.4 dan 3.5 mengenai analisis lokal dan pemberian gizi. Bertemu kembali di penjelasan berikutnya dan salam akreditasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mantri Ngapak. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih.